Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Pengembangan Media, yang disusun oleh Hani Sukma, Lisa Lubis, Siti Mulyanasari, dan Lucy Safira. Semester 5, Unit 1, dengan mata kuliah Media Pembelajaran MI atau SD. Dosen pengampu Bu Feni Anggraini. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, dan pengembangan media pembelajaran. Adapun pengertian media pembelajaran, secara etimologi, media pembelajaran yaitu dari bahasa Latin disebut dengan medius dan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan secara terminologi, media pembelajaran ialah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien. Kemudian ada pengertian media pembelajaran. Di sini ada beberapa para ahli mengemukakan media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada Gagni, yang mana media adalah berbagai jenis komponen dan lingkungannya. Helnitz DKK, yaitu medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Kemudian ada Gerlach dan Eli, yang mana media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi atau membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dan yang terakhir itu ada Martin dan Briga, yang mana media pembelajaran yaitu mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan si belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Siti Mulyanasari. Sini ada pengertian media pembelajaran. Gardner. Media adalah berbagai jenis komponen dan lingkungannya. Helnitz DKK. Medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Relek dan Eli, media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun suatu kondisi atau membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Martin dan Priga, media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan si belajar. Selanjutnya, Hamali. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan ataupun bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan si pembelajaran dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nation, education, execution, ataupun NEA, media dalam lingkup pendidikan sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dan dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Yusuf Hadi Miarso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Selanjutnya, pemilihan media pembelajaran. Model perencanaan penggunaan media yang efektif, menganalisis karakteristik kelompok sasaran, analisis menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran, memilih, memodifikasi atau merancang, menggunakan materi dan media, meminta tanggapan dari siswa-siswi, mengevaluasi proses belajar. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ada hambatan pengembangan dan pembelajaran, meliputi faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang tersedia, waktu yang tersedia, waktu mengajar dan pengembangan materi dan media, sumber-sumber yang tersedia manusia dan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lucy Safira.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, yaitu faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Yang pertama itu persyaratan isi, tugas dan jenis pembelajaran. Yang kedua, kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat. Yang ketiga, tingkat kesenangan atau preferensi lembaga guru dan pelajar. Yang keempat, media sekunder harus mendapatkan perhatian karena pembelajaran yang berhasil menggunakan media yang beragam. Dan yang terakhir itu, hambatan dari siswa-siswi dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal. Selanjutnya, peranan media dalam pembelajaran. Yang pertama itu, memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita. Yang kedua, mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Yang ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas. Yang keempat, kemungkinan adanya interaksi langsung antara mahasiswa dan lingkungannya. Yang kelima, memiliki keragaman pengamatan. Yang keenam, membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, meningkatkan efek sosialisasi. Selanjutnya, yang ke-8, membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Yang ke-9, memberikan pengalaman yang integral, menyeluruh dari suatu yang konkret maupun abstrak. Yang ke-10, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri. Yang ke-11, meningkatkan kemampuan keterbatasan baru. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri. Selanjutnya, prinsip-prinsip psikologi dalam pemilihan dan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama itu ada motivasi. Selanjutnya, pembedaan individual. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu akan bertujuan kepada organisasi isi, mempersiapkan sebelum belajar, emosi. Selanjutnya, partisipasi, umpan balik, hasil belajar dan pekerjaan yang baik, penerapan, latihan, dan pengulangan. Dan yang terakhir itu penguatan atau reinforcement. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya yaitu Hani Sukma. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Lucy Safira tentang pengembangan media pembelajaran. Yang pertama ada media berbasis visual, yang kedua media berbasis audiovisual, dan yang ketiga media berbasis komputer. Selanjutnya, media berbasis visual yaitu unsur-unsur visual yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan bentuk, garis, tekstur, dan warna. Media berbasis audiovisual yaitu media audio yang dapat digunakan untuk keperluan berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan, mendengarkan, dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi dan debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang keempat, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasa atau suatu masalah. Selanjutnya, media berbasis komputer. Beberapa persoalan bagi pengelola pengajaran berbasis komputer yaitu pembuatan program yang rumit serta dalam mengoperasi awal perlu pendampingan guna menjelaskan penggunaannya. Yang kedua itu perangkat keras dan lunak yang mahal dan cepat ketinggalan zaman. Yang ketiga, teknologi yang sangat cepat berubah. Selanjutnya, pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan kognitif. Pembelajaran pengetahuan, pengajaran konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Tujuan yang kedua itu ada psikomotor, yaitu pembelajaran keterampilan yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Tujuan ketiga yaitu pembelajaran sikap yang didesain secara tepat dengan memberikan potongan dan klip suara atau video yang isinya mengunggah perasaan.
Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.